RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Oke, kembali lagi kita di podcast RRI Tahuna, dan kali ini kita akan membahas topik yang menarik ya tentunya, yaitu aksi nyata mencintai tanah air, mewujudkan nasionalisme lewat perilaku sehari-hari dan bukan sekedar simbolik. Dan tentunya saat ini bersama saya Ami Piambera, dan saya tidak sendirian ya, karena di saat ini sudah hadir bersama juga narasumber kita, yaitu Kak Yehuda Oro STH MAG. Halo. Oke, sebelum kita lanjut nih Kak, bisakah mungkin Kak Yuda untuk memperkenalkan diri juga kesibukannya mungkin setiap hari, ya dipersilakan. Oke, pertama-tama thank you sudah mengundang saya ke sini untuk kita sharing podcast tentang nasionalisme lah ya secara general. Oke. Nama saya Yehuda Oro. Umur 24 tahun. Oke. Dan kesehariannya yang pertama, puji Tuhan sekarang ini sedang menjadi guru di SMP Negeri 3 Tahuna, dan juga sementara juga memegang penggembalaan, ya bisa dibilang pendeta lah ya. Oke. Di Lesa dan juga di Kolongan Akembawi. Oke, luar biasa ya. Ya, mungkin itu sih perkenalan singkat. Oke, jadi masih termasuk Gen Z ya saat Ya, ini. bisa dibilang seperti itu. Masih muda berarti. Muda Oke. dong, kelihatan muda kan ini sedang berdiri, sedang duduk. Oke, luar biasa ya Kak Yehuda. Yap. Nah, seperti yang sudah Ami katakan tadi ya, kita akan membahas topik yang tidak kalah seru ya kali ini, yaitu aksi nyata mencintai tanah air. Nah, mungkin yang pertama nih kami mau bertanya, melihat dari backgroundnya Kak Yehuda ya, kalau mau dikatakan seorang pelayan nih. Ya. Nah, mau melihat aksi nyata seorang pelayan nih dalam cinta tanah air itu seperti apa sih kalau dari Kak Yehuda sendiri? Berarti ini konteksnya sebagai seorang pelayan Tuhan ya di gereja. Iya, kita ke konteks background dulu ya Oke. sebelum lebih lanjut. Oke. Sip. Sebenarnya kalau berbicara tentang nasionalisme atau cinta tanah air dalam konteks pelayan, Oke. sebenarnya mungkin di kalangan orang banyak yang berpikir seperti ini. Udahlah pendeta di gereja-gereja aja, ya kan? Betul sekali, Kayaknya betul. kalau pendeta menyentuh ranah kemerdekaan, kayaknya bukan Iya, ranah betul. pendeta gitu. Jadi sebenarnya ini hal yang harus saya luruskan Iya, juga, betul, bahwa utarakan ya. iya, even sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan atau apapun yang kita kerjakan, sebenarnya bisa tahu kita terlibat di dalam aksi-aksi nyata untuk memajukan nasionalisme. Iya, betul sekali. Misalnya nih, yang saya dilakukan di gereja lah ya. Misalnya kalau kami di gereja untuk menumbuhkan spirit nasionalisme yang dalam tanda kutip tidak hanya simbolik, ya Iya, kan? betul. Tapi Dalam aksi kehidupan nyata. sehari-hari, Nah, iya betul. gimana caranya? Kalau saya pribadi, ketika misalnya bulan Agustus kita akan memperingati Iya, kemerdekaan. betul. Ya, jadi bagaimana kita di gereja supaya masyarakat yang ada tidak menganggap kita ini eksklusif, Iya, betul. ya kan? Bagaimana gereja menjadi berkat. Nah, saya Iya, ajak betul jemaat, ayo kalau ada kerja bakti, ayo kita gotong royong. Itu kan Iya, juga betul. nilai utama Iya, betul bangsa sekali. Indonesia kan. Ayo kita gotong royong. Lalu juga yang kedua, kalau misalnya ada tema-tema khotbah, saya sesuaikan. Kalau misalnya dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, Iya, betul. ayo saya coba sentil-sentil sedikit. Betul 17 sekali. Agustus berarti poin semangat kemerdekaan. Seperti itu sih hal-hal yang sederhana Iya. yang saya terapkan dalam pelayanan, dalam Oke. memajukan nasionalisme. Karena seorang Seperti pendeta itu. juga merupakan bagian dari Indonesia ya, betul kalau sekali. kemarin kita tinggal luar negeri aja kan. Betul, Masih Indonesia, betul. jadi ya otomatis harus cinta Tanah air. Benar, Oke, setuju. luar biasa. Iya. Nah, Kak Yoda sendiri nih, kalau sebagai seorang guru nih, di sekolah menanamkan cinta tanah air untuk siswa itu seperti apa sih?
Good question by the way ya. Begini ya, karena mungkin kita tidak hanya cinta ke siswanya, tetapi Betul, juga harus cinta tanah air Betul. ya. Dan Dari juga Kak Yuda. cinta dia. Oke, ya kan? Nah, cinta gitu, dia gitu. dan juga Iya, cinta iya. siswa juga cinta tanah Iya. air. Oke, luar biasa. Dari Oke. Kak Yuda sendiri bagaimana? Nah, ini fun fact juga. Oke. Sedikit cerita. Jadi sebenarnya saya itu dari awal tidak pernah menginginkan menjadi seorang guru. Oke. Jadi memang terdoktrin dari dulu adalah pengennya menjadi seorang abdi negara, melihat Oke. postur dan juga mungkin bisa lah. betul, gitu. betul, Tapi betul. ternyata rencana Tuhan berbeda. Akhirnya karena orang tua juga gembala, Oke. akhirnya menjadi seorang pendeta. Oke. Sekolah S1, S2 di Jakarta, datang ke Sangihe dengan mindset menggembalakan jemaat. Oke. Tiba-tiba H+1 setelah dari Jakarta, orang tua bilang, Yehuda itu ada salah satu sekolah yang membutuhkan guru BK. Karena Oke, tadi kan salah satu gelarku adalah MAG. MAG, Nah iya, aku betul, S2-nya konselor. Oh ya sama, aku SAG sih, bukan Nah MAG sama ya, kan? betul betul. Ya, konselor jadi membutuhkan guru BK. Akhirnya sudah terjunlah ke sekolah SMP 3 dan seperti pertanyaan kakak tadi, gimana nih cara Iya, kita betul, guru-guru bener. menumbuhkan cinta terhadap tanah Iya air. betul. Kalau berbicara sebagai seorang guru ya, memang bisa dibilang gampang-gampang susah Oke. gitu. Gampangnya adalah umur kita kan tidak jauh. Iya betul Ya kan, sekali. Gen Z ya. yang sekarang dengan generasi alpha, iya, betul, yang betul. SMP SMA Sebutannya itu, kakak dong, bukan iya, guru. harusnya kakak, tapi dipanggil bapak di sekolah. Oke. Tapi Bapak ya? Iya. Oke, kenapa tapi tuh Bapak? it's fine lah, it's okay, enggak apa-apa. Oke, ha. Nah, jadi yang saya lakukan adalah tentu mengajak anak-anak untuk terlibat di dalam berbagai kegiatan, Oke. khususnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berbau nasionalisme. Oke. Misalnya dalam kegiatan upacara di Di sekolah. sekolah, oke. Saya pribadi puji Tuhan juga sekarang pembina OSIS. Saya enggak mau anak-anak cuma sekedar tampil hormat bendera selesai. Oke. Tapi memiliki makna gitu loh. Kita sudah panas-panasan tapi tidak memiliki makna ya sama saja. Kegiatan kerja bakti, kegiatan bakti sosial apapun kami coba menanamkan kepada siswa supaya nanti one day ketika mereka dewasa adalah yang tertanam. Oke. Karena kan mereka juga generasi bangsa penerus kan. Iya, betul, Jadi betul. itu yang saya terapkan secara Terapkannya pribadi di sekolah. Oke. Iya. Nah, selanjutnya nih Kak Yuda. Setuju kan nih Kak Yuda bahwa nasionalisme bisa dibentuk lewat pendidikan karakter? Sangat-sangat setuju. Oke, kalau setuju mengapa nih Kak? Nah, karena begini, kalau kita melihat anak-anak sekarang, kita mungkin sama-sama setuju lah ya, mungkin Oke. juga penonton mungkin setuju bahwa pendidikan atau cara mendidik dulu dengan sekarang tuh beda. Iya betul Iya kan? sekali, betul Beda. betul betul. Anak-anak sekarang tuh nggak bisa tuh diajak dengan hal-hal yang keras, mereka nggak bisa. Iya, betul Dikit-dikit, sekali. aduh mental health. Iya, betul. Aduh dikit-dikit Baper. gitu. Tapi tidak mendiskreditkan ya. Betul, Memang betul, zamannya betul. seperti ini Iya, kan. betul, Tapi yang kami tangkap bagaimana pendidikan karakter ini bisa menunjang untuk terjadinya nasionalisme. Iya betul. Dengan cara kami mengajak anak-anak untuk betul-betul incas di dalam sekolah. Jadi dalam kegiatan materi pembelajaran dan tidak hanya itu, kegiatan-kegiatan yang lain juga kami betul-betul 100% kami berikan. Karena ya tidak hanya pemberian materi belajar. Karena kalau materi belajar rasanya mereka juga cuma datang jam 7 pagi ke sekolah jam 2 pulang. Ini yang paling penting juga Kak. Oke. Kami menanamkan nilai karakter itu dan kami mengajak orang tua untuk kalau bahasa kami ya, Iya betul. itu berpartner. Oke. Nah, jadi apa yang sudah kami tanamkan di sekolah, mohon orang tua istilahnya ya disiram lah Oh, apa yang iya, sudah betul, kami tanam betul, gitu betul, kan. iya. Jadi supaya ada tindak lanjut Iya, betul. dari orang tua kepada siswa seperti itu. Partner dalam menemukan hal baik kan? Iya. Tidak hanya partner yang lain ya? Iya benar, partner-partner yang lain tunggu dulu lah. Biar partner yang betul. berkaitan dengan kemerdekaan dan nasionalisme lah dulu Iya, kita betul. tumbuh kembangkan gitu. Oke, luar biasa. Nah, dari Kak Yuda sendiri nih, makna cinta tanah air sebagai generasi muda di zaman sekarang ini itu seperti apa sih? Karena mungkin ada yang berpikir saya memang Indonesia, tapi Iya. apa sih dengan cinta tanah air Ya, ya, kayaknya udah begitu? bodo-bodo amat gitu betul kali ya. betul. Oke, Dari oke, Kak Yuda oke. sendiri bagaimana? Ini yang kuhidupi lah ya. Prinsip-prinsip yang kupegang. Yang pertama, kalau kita mengaku kita anak Indonesia, Iya betul. cintailah segala sesuatu yang berbau dengan Indonesia. Yang pertama culture, budaya. Iya betul. Itu yang paling penting. Yang kedua, bagaimana spirit semangat kemerdekaan yang sudah ada dari dulu.
Yang Oke. ketiga, ini bukan iklan tapi produk-produk Produk, Indonesia iya, betul, itu betul. harus kita cintai loh. Jadi ada anak sekarang jadikan jargon kan. Iya, betul. Cintailah produk brand itu buatan bangsa gitu loh. Jadi saya rasa ini harus ditanamkan dengan hal-hal seperti ini, podcast-podcast seperti ini. Saya berharap dan saya juga yakin bisa membantu anak-anak karena itu yang saya hidup. Yang pertama cinta segala sesuatu yang berbau Indonesia, budaya, lalu juga makanan. Ya betul, Iya kan? bisa jadi ya. Iya, karena ya apa yang kita makan itu yang kita Iya, betul, tuai betul. dari Indonesia kan. Seperti itu sih Kak, yang ku hidupi sampai Dengan sekarang. melestarikan budaya mungkin ya Kak Yuda. Benar, iya. Oke, kalau dari Kak Yuda sendiri melestarikan budaya bagaimana? Oke, Bisakah kalau dari aku berbahasa? sendiri, oke aku jujur lah ya. Oke. Kalau misalnya, by the way karena mereka ku oroh kan, Oke. papa tuh dari Minahasa almarhum, mamanya orang Mangani itu karena mama Masoa marganya. Oke, Ya, jadi kalau misalnya berbahasa daerah mungkin. 3/10. Oke. Tapi kalau mendengar orang ngomong ngerti. Ngerti, oke. Tapi enggak bisa untuk Nggak bisa pelafalan. ngomong. Menarik waktu 2021 karena Covid, Iya. waktu PPL S1 enggak bisa kemana-mana kan. Di rumah aja. Iya, dosen pembimbing bilang begini. Ya udahlah kalian bebas pilih mau praktek di mana. Oke. Aku pengennya sebenarnya di Papua. Prakteknya di Papua. Kenapa tuh di Papua? Menurutku unik aja gitu. Oke. Tapi puji Tuhan punya sudah nilai kesampaian. tersendiri Iya, ya. iya, Oke. iya. Akhirnya karena melihat situasi lalu juga orang tua juga tidak bisa ditinggal lama kan. Oke. Akhirnya memilih untuk ya sudah kita praktek di Kulur. Oke. Nah, bukan tengah. Udahlah praktek di Kulur dan ini menarik karena saya di rumah tidak terbiasa berbahasa daerah. Berbahasa daerah betul ketika terjun di lapangan. Sampai di ikut- masyarakat. Oh, iya betul. Wah, nanya makan pakai bahasa daerah. Saya mau ke Bangkau. Saya bilang, Oke. aduh Tuhan ini jawab apa ya. Betul. Tapi akhirnya kita belajar kan. Oke. Salah satunya seperti itu. Melestarikan budaya, belajar bahasa daerah, Oke. memperkenalkan budaya lewat sosial media. Betul. Seperti itulah. Sembari belajar ya. Sembari belajar. Tidak benar. hanya dengar. Oke, Kak Yuda sendiri. Mengapa nih nasionalisme penting dijaga di era globalisasi saat ini? Mengapa nasionalisme penting? Karena sekarang kita harus jujur, spirit nasionalisme di antara Gen Z ini yang aku amati ya, mulai turun. Betul. Tergerus dengan berbagai budaya yang ada, entah itu budaya barat atau budaya-budaya yang rasanya sudah tidak berbau Indonesia lagi. Oke. Jadi kalau ditanya penting Penting sekali. sekali, oke. Harus tidak ditumbuhkan, harus. Itu kudu wajib, tidak boleh ndak. Jadi penting sih bagi kita untuk melakukan hal seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, Kak Yuda sendiri nih, mungkin dalam kehidupan setiap hari ya, contoh sikap nasionalisme nih Oke. yang ditunjukkan di lingkungan keluarga mungkin atau Oke. dengan bermasyarakat. Oke. Kalau dalam bermasyarakat karena saya orangnya suka bergaul. Oke. Itu mungkin bisa dibilang salah satu kelebihan. Kelebihan ya, betul-betul. Karena saya suka bergaul. Kelihatan sih. Jadi kemanapun saya pergi minimal harus ada teman. Ada oke. Gitu. Harus ada teman. Dan salah satu karena saya suka bergaul. Jadi bisa dibilang ketika ada hal yang saya akan lakukan atau misalnya kelompok masyarakat ini lakukan, saya bisa incasnya gampang untuk masuk ke dalam. Jadi salah satu hal yang paling sering saya lakukan adalah kerja bakti sama-sama. Oke. Entah itu di daerah yang bukan KTP saya atau di daerah yang dimana saya rasa saya hanya numpang di situ. Oke. Saya bisa bantu Ban- apapun lah yang saya bisa lakukan. Saya bisa Oke. bantu seperti itu. Luar biasa ya berkolaborasi dengan Iya, nah itu banyak kata yang orang. tepat, berkolaborasi lah itu. Oke. Nah, Kak Yuda sendiri nih, apa tindakan kecil yang pernah kamu lakukan untuk menunjukkan cinta tanah air? Mungkin selain yang sudah Kak udah sebutkan tadi, adakah hal lain? Kalau berbicara tindakan-tindakan kecil, sebenarnya ini aku sedikit cerita dari background Oke, guru, it's okay lah ya. Jadi kalau berbicara share saja ya. kita share saja. Jadi kalau berbicara tindakan-tindakan kecil, sebenarnya kalau kami di sekolah itu memiliki prinsip seperti ini. Sampahku tanggung jawabku. Oke, Itu kami di sekolah. Iya, sampahku tanggung jawabku. Jadi apa sih artinya itu? Jadi kepala sekolah kami yang saya sangat hormati dan saya banggakan, saya salut karena beliau dengan humble, dengan penuh edukatif, Oke, edukasi mendidik anak-anak, mendidik anak-anak untuk ayo
kalau kalian mengaku kalian cinta tanah air, tapi kalian masih buang sampah sembarangan, Iya betul. itu bukan hal yang kalian hidupi seperti itu. Jadi itu yang hal-hal kecil yang mungkin orang pikir ya memang buang sampah pada tempatnya kan. Betul. Hal sepele ya ternyata. Tapi ternyata itu hal yang kami hidupi di sekolah dan saya hidupi juga. Jadi anak-anak kalau datang ke sekolah usahakan untuk ketika mereka pulang tidak ada sampah di sekolah. Oke. Jadi karena sampahku tanggung jawabku, jadi gimana cara mereka untuk mengolah sampah itu entah jadi hal yang bisa diolah kembali dan mereka buang ke tempatnya yang tidak ada di sekolah seperti itu. Hal-hal sederhana yang tanpa kita sadari justru berdampak sangat luar biasa ya. Benar. Oke, Kak Yuda nih, bagaimana nih cara Kak Yuda sebagai mungkin seorang pelayan juga sebagai seorang guru untuk menjaga semangat nasionalisme? Di lingkungan digital yang sekarang ini mungkin atau juga di media sosial kita bergeser mungkin singgung sedikit di era digital juga media sosial. Oke. Kalau yang pertama yang yang saya lakukan untuk menjaga semangat kan, berbicara semangat di era digital seperti ini. Betul. Kita buka handphone, bangun tidur, handphone. Iya, betul. Sebelum tidur, handphone. Ya kan? Jadi apakah kayak Yuda begitu? Puji Tuhan tidak. Jadi saya selalu mengesampingkan dulu hal-hal seperti itu. Tapi bukan berarti tidak pakai ya. Gitu. Tapi hal-hal penting saya pakai. Iya gitu. betul. Jadi kalau dibilang menjaga semangat nasionalisme di era digital seperti ini, tentu hal yang pertama yang saya tidak pernah skip adalah saya di era digital sekarang ini tidak pernah bosan untuk menonton konten-konten khususnya di TikTok ya. Konten-konten yang berbau nasionalisme. Karena banyak sekarang konten-konten even tarian-tarian. Yang sekarang lagi hype. Yang tren pacu jalur. Yang gini-gini yang pacu jalur ada tuh betul, yang lagi ngetren sekarang. Mungkin orang kan jadikan tren TikTok, tapi menurut saya itu menarik. Makanya saya terus tonton, saya terus berbangga dengan Indonesia bahwa gila ternyata Indonesia kaya betul. Explore, lihat orang vlogger, traveler, semua lihat keliling-keliling Indonesia. Jadinya semangat yang di sini, yang di dalam hati menjadi sebuah hal yang nyata karena bisa melihat Indonesia itu kaya. Jadi kita tuh kalau bahasa saya nggak malu tinggal di Indonesia. Karena segitu luar biasanya Indonesia dalam menghidupi negeri ini. Seperti itu sih. Oke, luar biasa ya. Sebenarnya tanpa kita sadari ya, atau mungkin karena kurangnya eksplor anak muda ya terhadap kekayaan yang kita punya. Oke, nah Kak Yuda bagaimana nih nasionalisme bisa diwujudkan dalam penggunaan produk lokal atau mungkin justru lebih menggunakan produk lain nih? Kalau berbicara menggunakan produk lokal, tentu yang pertama kita harus bangga ya dengan produk-produk lokal yang ada. Bukan berarti kita juga tidak kalah saing kok dengan produk-produk luar, entah itu brand makanan, brand baju dan sebagainya. Jadi kalau dari saya tentu yang pertama berbanggalah dengan produk-produk lokal yang ada. Yang kedua tentu kalau misalnya kita punya hal yang berkat lebih, ayolah dibeli, didukung gitu loh produk-produk yang ada. Ya jangan juga dihina-hina. Jangan juga udahlah Indonesia cuma tahu ngejiplak. janganlah kasihan gitu. Gimana kita mau upgrade kalau rakyatnya sendiri tidak menghargai kan dengan produk-produk gitu sih. Kalau dari saya lebih ke kalau ada berkat lebih ayo kita beli seperti itu. Semangat untuk menjunjung lebih. Menjunjung tinggi benar. Nah kita beralih juga nih ke profesinya Kak Yuda ya setiap hari. Mungkin adakah tantangan yang didapati ketika menumbuhkan atau mencerminkan ya nilai budaya itu atau nilai cinta tanah air kepada siswa? Karena kan ada yang berpikir bodoh amat dengan sampah. Mungkin seperti yang sudah Kak Yuda bilang tadi program sampahku tanggung jawabku. Ada mungkin yang sudahlah bodoh amat dengan hal itu. Nah dari Kak Yuda sendiri nih mau menanggapi ya mungkin dapat dikatakan tantangan ya. Challenging, bagaimana benar. cara menanggapi atau menghadapi tantangan tersebut? Berarti dalam kehidupan sebagai guru ya ini. Oke. Kalau misalnya kehidupan sebagai guru memang harus diakui kalau anak-anak sekarang itu tidak dibilang susah juga ya, tapi mereka memang butuh effort yang keras, effort yang lebih dari kita untuk menanamkan itu karena dengan barang kecil ini bisa membuat mereka betul sekali TikTok dan segala macamnya ngetren JJ segala macam itu
membuat kita sebagai guru juga kesulitan tau. Iya betul. Beneran nggak? Kita juga kesulitan. Gimana? Sementara kita cuma ketemu 5-6 jam sehari. Bagaimana Oke. kita menumbuhkan itu tentu ada tantangannya. Jadi bagaimana kan yang menjadi penting adalah bagaimana kita men-solve tantangan itu kan. Iya betul. Bagaimana kita menyelesaikan tantangan itu. Jadi kalau kakak tanya apa sih tantangan terbesar? Tentu yang pertama dari budaya sekarang. Oke. Itu yang paling sulit kami hadapi. Apalagi kalau misalnya guru-guru yang sudah mungkin generasi yang sudah lalu ya. Rasanya sulit untuk bisa catch up dengan siswa yang sekarang. Siswa yang sekarang betul sekali. Makanya kalau ada pelatihan tentang digitalisasi, saya sangat mendorong kita untuk mengikuti itu. Karena dengan itu kita bisa sedikit loh ya, sedikit menjawab kebutuhan siswa. Jadi memang dengan budaya yang sekarang tergerus luar biasa, tantangannya seperti itu. Jadi kalau misalnya, ayo kita belajar misalnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, PPKN lah ya istilah kita. Ayo kita baca. Udah mereka tinggal buka buku. Kalau kita tidak up to date dengan masalah-masalah yang sekarang, tinggal kasih selesai. Iya hilang betul. Tidak akan masuk. Kalau kita juga bodo amat ya silakan tanpa harus berpikir keras ya. Makanya itu apalagi anak SMP. Betul. Itu. Masa-masa dari anak-anak ke remaja itu sulit. Makanya harus betul-betul dibina. Adakah nih yang sementara upacara tiba-tiba bolos gimana tuh? Itu memang hal yang sangat saya marah ya. Karena gimana kita tidak usahlah bolos. Misalnya hal yang paling sakral menurut saya ya, sekali menurut saya ini. Hal yang paling sakral di dalam upacara adalah hormat bendera. Iya kan? Sementara hormat. Salah satu bentuk cinta tanah air iya, ya. Ada yang mungkin anak-anak. Betul. Bercerita, tidak fokus. Jadi rasanya marah, tapi saya coba marah dengan cara untuk memberitahu. Tidak boleh menghormat bendera seperti tidak boleh. Kita lihatlah pahlawan dulu seperti apa berjuang. Sementara kita sekarang tinggal menikmati. Seperti itu sih yang saya lakukan. Luar biasa. Mungkin yang terakhir nih Kak. Sip. Pesan mungkin untuk generasi sekarang ya. Generasi muda di era digital untuk tetap menjaga aksi nyata. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin semangat nasionalisme tidak hanya sekedar simbolik, tetapi justru ada aksi yang mendorong mungkin tidak hanya dari pribadi kita sendiri juga untuk orang lain tentunya. Dari Kak Yuda sendiri bagaimana? Karena kita sedang berada di Sangihe, saya rasa tidak ada salahnya untuk saya juga mendorong semangat nasionalisme khususnya dengan budaya-budaya di Sangihe. Oke lah ya. Jadi kalau pesan saya yang pertama, banggalah ketika kita ada di Indonesia. Kalimat itu menurut saya sederhana, tetapi meaningful sekali. Ya kan? Banggalah ketika ada di Indonesia. Karena tanpa kita sadari orang luar saja, orang Barat, orang manapun yang di luar Indonesia, ketika datang ke Indonesia itu mereka sangat impresnya luar biasa. Masa kita yang mempunyai tanah ini, masa kita tidak bangga? Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita membanding-bandingkan negara atau daerah tempat kita tinggal dengan hal-hal yang lain. Karena saya percaya kok gitu. Setiap daerah punya keunikan dan ciri khas masing-masing kan Kak. Ya. Jadi mari kita menghidupi apa yang menjadi ciri khas daerah kita gitu. Jadi ya buat teman-teman generasi muda, Gen Z yang ingin untuk tetap menumbuhkan rasa cinta tanah air, yang pertama banggalah dengan Indonesia, yang kedua tetap bangga dengan daerah tempat kita tinggal karena itulah ciri khas kita. God bless. Sangat luar biasa ya narasumber kita di sore hari ini. Thank you. Kak Yehuda Oro STHMAG, sangat menginspirasi, sangat memotivasi sebagai kaum muda juga di kalangan masyarakat ya tentunya Kak. Terima kasih untuk kebersamaannya Kak Yuda di sore hari ini, meluangkan waktu untuk boleh ada bersama ya di podcast RRI Tahun Edisan ini dengan program kita Indonesia RRI dengan topik aksi nyata mencintai tanah air. Mungkin kita akan jumpa di podcast dan kesempatan yang berbeda ya mungkin Kak Yuda dengan membahas topik-topik yang lebih menarik tentunya. Buat kamu tetap saksikan dan jangan kemana-mana ya.
Tetap stay tune dan ikuti terus pantauan atau postingan RRI Tahuna. So saya Ami pamit dan terima kasih. Thank you. Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.